pesan bijak Buddha yang dapat menyadarkan dan mengubah pikiran serta hidup kita. Mari kita renungkan bersama. Jangan pernah lelah melakukan hal kecil untuk orang lain. Terkadang, hal kecil ini mampu memberikan kebahagiaan yang indah di hati mereka. Semua tradisi agama, utama pada dasarnya, membawa pesan yang sama, yaitu cinta, kasih sayang, dan pengampunan. Hal yang penting adalah hal-hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karma tumbuh dari hati kita. Karma berakhir dari hati kita. Diri sendiri adalah tempat berlindung bagi diri sendiri. Siapa yang dapat dijadikan tempat berlindung? Dengan melatih diri dengan bersungguh-sungguh, akan memperoleh perlindungan yang sukar dicari. Oleh diri sendiri, perbuatan jahat dilakukan. Lahir dan diciptakan oleh diri sendiri. Kejahatan dapat mengikis orang yang tidak bijaksana, bagai intan yang dapat mengikis batu permata yang keras. Sungguh mudah melakukan perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri. Tetapi sungguh sulit melakukan perbuatan baik yang akan menguntungkan bagi diri sendiri. Bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Pikiran adalah sumber kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Semua yang didasari kehendak baik pasti akan membuahkan kebahagiaan. Dan semua yang didasari dengan kehendak kejahatan pasti akan menumbuhkan penderitaan. Yang lebih baik dari 1000 omong kosong adalah 1 kata yang membawa perdamaian. Air tak selalu jernih, begitu juga ucapanku. Kapas tak selalu putih, begitu juga hatiku. Langit tak selalu biru, begitu juga hidupku. Jalan tak selalu lurus, begitu juga langkahku. Hanya dhamma yang selalu, apabila dipraktekkan, akan membawa pembebasan. Segala sesuatu yang berkondisi tak kekal. Jika seseorang melihat ini dengan bijaksana, ia akan terbebas dari penderitaan. Apa yang orang perbuat terhadap diri kamu, itu adalah karma mereka. Apa yang kamu balas terhadap mereka, itu adalah karma kamu.
Manusia adalah produk dari pikirannya. Ia menjadi apa yang ia pikirkan. Jika pikiran dikuasai oleh kebencian, bagian terbaik dari otak yang digunakan untuk menilai benar dan salah tidak berfungsi dengan baik. Ketika orang memiliki keyakinan pada tata gata, tak tergoyahkan dan telah mantap, dan berperilaku baik yang dibentuk di atas moralitas, disayangi oleh orang-orang agung dan dipuji. Bila orang memiliki keyakinan pada Sangha serta pandangan yang telah dibetulkan, mereka mengatakan bahwa orang ini tidak miskin, bahwa dia tidak hidup sia-sia. Oleh karenanya, orang yang memiliki kecerdasan dengan mengingatkan ajaran Sang Buddha harus membaktikan diri pada keyakinan dan moralitas, menuju keyakinan dan pemahaman Dhamma. Rahasia kesehatan bagi pikiran dan tubuh bukanlah meratapi masa lalu, bukan mengkhawatirkan masa depan, bukan pula mengantisipasi masalah, melainkan menjalani saat ini dengan bijak dan sabar. Baik sepatutnya dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Bukan tiada pembalasan, hanya belum saatnya. Hukum karma berlaku abadi. Pria bodoh itu seperti sapi. Dia tumbuh dalam ukuran, bukan dalam kebijaksanaan. Kau bisa lari dari kesalahanmu, tapi tidak dari penyesalanmu. Kau bisa bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karmamu. Hanya orang dungu dan malas yang memiliki noda dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Harus menghargai orang-orang yang ada di sisi kita, sama seperti menghargai perhiasan yang ada di tubuh kita. Setiap saat di saat masih ada, tidak merasakan begitu berharga dan bernilainya dia. Begitu sudah hilang, maka merasa sangatlah disayangkan. Kebahagiaan datang ketika pekerjaan dan kata-kata Anda menjadi manfaat bagi dirimu dan orang lain. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupanmu di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya lagi. Tidak memfitnah, tidak menyerang, hidup dengan disiplin dan kendali diri sesuai kaidah-kaidah peraturan sederhana dalam bersantap. Tidur dan sewaktu duduk sendiri, selalu berpikir akan hal-hal mulia
adalah ajaran yang telah sadar. Ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidup ini, maka tanamkan kebaikan demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran, sehingga kebahagiaan dan keberuntungan akan datang dengan sendirinya. Jalan keluar dari ketidakpuasan adalah pembebasan pikiran melalui ikut merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan. Itulah berkah utama. Ketika kita merasa telah memberi cinta dan kebaikan kepada orang lain, itu tidak hanya membuat orang lain merasa dicintai dan damai, tetapi membantu kita juga untuk menemukan kebahagiaan batin dan kedamaian. Orang bijak adalah orang yang berhasil memerangi kekuatan jahat dalam keserakahan saat berdana. Dengan lenyapnya keinginan, ia terbebas. Ketika pikirannya terbebas, datanglah pengetahuan. Prinsip dasar dari hukum karma adalah barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memetik hasilnya. Apakah hasil itu baik atau buruk? Perlakukanlah makhluk lain seperti bagaimana kamu ingin diperlakukan. Jagalah pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu, karena akan membentuk nasib atau karmamu. Nasib karmamu berawal dari pikiranmu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.